Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah grafikat. Apa itu grafikatnya? Ya kita akan lihat ya. Ya di sini saya memiliki grafikat Zotac GeForce GTX 1050 Ti dengan varian single fan. Dan di sini kita lihat untuk fiturnya ada extended warranty, kemudian 4 GB DDR5 Firestorm. Jadi ini bisa disetting menggunakan software dari Zotac yaitu namanya Firestorm. Oke, untuk serinya seperti ini Zotac GeForce GTX 1050 Ti 4 GB 128 bit GDDR5. Digit terakhir untuk nomor serinya 36227. Tampilannya seperti ini. Ini box untuk bagian samping-sampingnya dan di bagian belakang. Nah, di sini udah kelihatan untuk unitnya seperti apa. Super compact design, fit in 99% of system. Seperti ini ya guys ya. Oke, untuk minimum requirementnya seperti ini, minimum 300 watt untuk power supply-nya. Oke, kita akan langsung buka dan tes ya guys ya. Ya, pertama-tama kita akan jumpai box seperti tempat telur untuk ciri khas dari Zotac seperti ini. Dan untuk aksesorisnya di sini yang kita dapatkan ada alamat untuk download driver. Ini dari Zotac-nya. Kemudian ada Zotac Quick Installation Guide dan juga ada apa ini seperti brosur lah ya, kita udah sering banget lihat. Oke, ini untuk box bagian luar, ini box bagian dalam, isinya static bag dan unit ya. Kita akan lihat lebih dekat guys untuk unitnya. Di sini varian single fan untuk Zotac ya, kemudian dilengkapi dengan heatsink berwarna putih atau silver juga, dan di sini benar-benar masih kinyis-kinyis ya guys, seperti baru ya guys ya. Karena unit ini dibeli karena saat VGA masih mahal, diperlukan untuk ya supaya PC bisa tetap menampilkan display karena banyak sekali prosesor yang tidak memiliki eGPU, dan saat ini karena sudah berangsur turun jadi bisa mendapatkan grafik yang diharapkan. Makanya ini saya dapat ya guys ya. Kondisinya masih baru, garansi masih super panjang, bisa express sudah 16 kali. Kemudian untuk di bagian atas di sini sangat minimalis sekali, ada emboss dari Zotac tanpa pin power tambahan, tentunya super hemat daya. Kemudian untuk display di sini dilengkapi dengan 3 display, satu buah HDMI, satu buah DisplayPort dan satu buah DVI ya. Jadi sangat kinyis-kinyis banget unitnya. Ini seri mini ya. Kemudian untuk di bagian belakangnya untuk segel dari Asia Raya, distributor resmi dari Zotac ya, Asia Raya. Ini per bulan 5 2021 karena garansi 2 tahun, jadi akan berakhir di 2023 bulan 6 tentunya ya, expire-nya bulan 6. Serial numbernya sama 6636227, serinya cocok. Mantap jiwa ya guys ya. Kita akan langsung test drive dan kita akan lihat performa dari grafikat ini guys. Oke. Saya pakai mic dulu. Kita pasang di rig guys, di PC ya. Bahasa kerennya sekarang orang nyebutnya rig. Ini compact banget, jadi ditekan ini langsung ngelock. Kita gunakan port HDMI ya. Kita colokkan power supply. Oke. Jadi untuk grafikat ini saya suplai dengan PSU Cougar CMX 700 watt 80 plus bronze, dan juga karena tanpa pin power tambahan. Di sini saya menggunakan port HDMI ya, port HDMI di grafikat ini, dan kita akan nyalakan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Udah menyala ya. Perputaran kipasnya super kinyis-kinyis seperti itu guys, bisa dilihat seperti velg Mercedes-Benz ya. Sudah tampil display. Kita paskan dulu tripodnya guys. Oke, ini saya tes per 11 Mei jam 19 atau 7 malam ya guys. Kita masuk dulu sistem sembari kita paskan, ini terlalu tinggi tripod saya.
Jadi ini tes kedua yang saya lakukan, dimana tes pertama tadi sudah saya tes menggunakan Time Spy ya untuk grafikan ini. Jadi di sini resolusi layarnya juga sudah terdeteksi otomatis Full HD ya. Oke, pas enter ya, semoga. Kita akan load software-software yang kita perlukan di sini. Untuk MSI Afterburner sudah terdeteksi. Ini 31 derajat Celcius sebagai suhu saat ini. Ini tandanya bahwa sudah pernah dilakukan tes menggunakan PCI ini. Kemudian kita buka GPU-Z, kita buka W-monitor ya. Kemudian kita buka tentunya adalah 3D Mark dari Steam ya. Oke, kita paskan dulu untuk grafikannya, posisinya. Teman-teman bisa lihat di layar suhunya adem banget, 32 derajat Celcius sebagai suhu terendah saat ini. Kemudian kita akan cross check di website ya untuk GPU-Z. Di sini untuk kita komparasi untuk spesifikasinya. Masih loading ini untuk 3D Mark-nya, jadi nutupin layar. Tapi nggak apa-apa. Di sini untuk spesifikasinya adalah grafikannya Zotac GTX 1050 Ti Mini dengan arsitektur GP107 dan subvendornya tertera di sini Zotac Partner. Render tekstur mapping 3248 berjalan di 16 kali, shadernya di 768, DirectX support 12, GDDR5 mikron 4 GB 128 bit dengan bandwidth 112.1 GB. Untuk driver version 512.15, bahagia Windows 10 64 bit. Kemudian GPU clocknya kita cocokkan di sini. Base clock 1304 MHz, memory clock 1752 MHz, dan boost clocknya 1418 ya, atau 1417 di sini plus 2% sesuai dengan clock speed yang tertera di GPU-Z. Di sini untuk slot width-nya itu dual slot, TDP 75 watt, suggested power supply 250 watt, dan outputnya DVI 1, HDMI versi 2.01, DisplayPort versi 1.4A1 tanpa pin power connector ya. Mantap jiwa guys, kita akan jalankan tes benchmark graphic card ini. Tadi sudah saya jalankan menggunakan Time Spy, namun tidak ada salahnya kita jalankan lagi menggunakan Time Spy karena di sini tes kedua ini kebetulan suhunya juga masih adem banget, suhu terendah di 31 derajat Celcius, suhu temperatur saat ini current di 33 derajat Celcius dengan perputaran kipas yang sangat-sangat mantap, senyap guys. Kita akan jalankan saat ini proses collecting system info guys, running benchmark. Kita tunggu ya. Time Spy Graphic Test 1. Kita tampilkan dulu MSI Afterburner ya. Bisa dilihat di layar, suhu 33 derajat Celcius saat ini, TDP 35 watt, clock 3500 MHz, RPM kipas 46%, full load itu kurang lebih di 50-an guys. Oke, starting. Bisa dilihat di layar di sini untuk suhu di 41 derajat Celcius dengan average FPS di 15 fps, maksimal di 28 fps dengan suhu di 42 derajat Celcius dan sangat adem guys. RPM kipas full load itu digeser 50-54% ya, dan saat ini posisi 50% dengan temperatur 54 derajat Celcius. Mantap. Jadi untuk graphic card ini masih baru, garansi masih super panjang guys, sampai 2023 bulan 6 ya, Juni. Oke, suhu masuk ke 46 derajat Celcius di Time Spy ini benar-benar digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi saat di push maksimal, untuk mengetahui TDP ya, TDP maksimal ya, saat diberikan beban kinerja maksimal. Oke, 47 derajat Celcius untuk tes pertama, tes dari pertama. Lanjut untuk grafik test 2. Di sini untuk grafik test 2 tentunya performa renderingnya akan dipush lebih tinggi lagi karena grafik test 1 dan grafik test 2 itu lebih berat di grafik test 2. Kita akan lihat saat melewati grafik test 1 dengan lancar, tentunya diharapkan bisa melewati grafik test 2 dengan mulus juga guys, karena dari tes sebelum yang saya lakukan tuh berjalan dengan sangat mantap.
Oke, grafik test 2 start di 11 fps. Kita tampilkan dulu nih on screen displaynya belum tampil. Oke, 45 derajat Celcius. Saat ini suhu TDP di angka 69 watt tadi ya, maksimal ya. Seperti keterangan di website di 75 watt kalau nggak salah tadi. Tapi dari tes yang kita lakukan di sini masih di kisaran 70 watt aja maksimal, 69, sekian guys. Clock di 3,5 GHz, RPM kipas maksimal di 52%, posisi saat ini di 47 derajat Celcius sampai 48 derajat Celcius, naik turun ya. Mantap. Dan renderingnya juga cepet banget, walaupun dengan FPS yang average di angka 12 fps, real FPS nya di 16 fps. Karena untuk TimeSpy ini memang biasanya diperuntukkan untuk grafik card seri high ya. Tapi kita coba di Zotac 1050 Ti, cukup playable dan suhunya kita ketahui adem guys, sangat adem. Ini mana dengan bahwa grafik card ini memang masih baru. 49 derajat Celcius. Suhu tertinggi saat ini di 50 derajat Celcius ya. Teman-teman bisa lihat di layar, suhu tertinggi saat menjalankan TimeSpy menyentuh 50 derajat Celcius dan langsung turun lagi ke 49 derajat Celcius guys. Oke, kita lanjutkan yang terakhir dengan CPU test. Di sini menggunakan prosesor, FPS-nya mantap guys. Saya menggunakan Core i5 4690K dengan clock speed di 3,7 GHz, temperatur 52 derajat Celcius dan TDP dari prosesor sendiri di 50 watt ya guys ya. Untuk GPU sendiri sudah idle di kisaran 10 sampai 17%, temperatur sudah turun di 40 derajat Celcius dengan TDP idle di 37 watt ya untuk Zotac. Oke, mantap. Berjalan dengan sangat mulus untuk menjalankan render menggunakan prosesor atau eGPU ya, internal GPU yang berada di dalam chipset Core i5. Mungkin kalau kita menggunakan prosesor tanpa memiliki eGPU saat menjalankan tes ini mungkin akan terskip secara otomatis ya. Oke, nice. Sudah berakhir dan kita akan lihat bagaimana hasil performa dari TimeSpy si Zotac GTX 1050 Ti. Belibet guys. Please wait. Oke, grafik skor di angka 2291, CPU skor di 3068, kemudian untuk TimeSpy skornya di 2381, hampir 2400, di mana skor average-nya di 2485, jadi nggak terpaut jauh dengan average skornya. Kemudian untuk detail monitoringnya untuk grafik tes 1 di 47,53 derajat Celcius, grafik tes 2 di 50,00 derajat Celcius. Jadi super adem guys untuk grafik card ini dan performanya juga mantap. Oke, kalau untuk dari GPU powernya maksimal di 70 watt, minimal di 35 watt dan average di 45,5 watt. Jadi super hemat daya tanpa pin port tambahan. GPU clocknya di angka 1700-an, memory clocknya di 1700-an juga, video clocknya di 1500-an dan efektif clocknya di 1735 MHz. Jadi performanya benar-benar mantap. Untuk GPU fans sendiri, gapnya tidak terlalu banyak guys, untuk minimal 46% dan maksimal di 53%, di mana current kondisi saat ini idle di 51%. Oke, untuk overall performa grafiknya mantap ya. FPS maksimal 60, average di 41 fps dan untuk frame time-nya di 187,7 millisecond. Nice. Untuk overall performa grafiknya mantap. Kita akan lanjut tes grafik yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, or comment anything. Kita akan ketemu lagi di tes grafik berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.